Halo Data Velas, selamat datang di Data Podcast. Aku Dona, aku Ale, dan kali ini kita akan mengundang tamu yang cantik dan juga prestasi, yaitu perwakilan Sains Data yang lolos sebagai finalis Duta ITERA 2025. Halo kakak-kakak. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perjalanan kakak-kakak sebagai Duta ITERA, boleh dong kenalan dulu supaya pendengar Data Velas juga tahu sih siapa sosok hebat di balik prestasi ini. Boleh dari kakak duluan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Laura Manik, biasa dipanggil Cindy. Aku merupakan mahasiswa dari program studi Sains Data angkatan 2023 dan saat ini aku diamanahkan menjadi First Runner Up Duta ITERA 2025. Oke, salam kenal kak. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Krisna Azira. Aku mahasiswa baru program studi Sains Data angkatan 2025. Saat ini aku menjadi mahasiswa aktif di Institut Teknologi Sumatera dan aku menjadi bagian dari top 20 finalis Duta ITERA 2025. oke, salam kenal semuanya. Keren-keren banget ya kakak ini. Membanggakan banget nih, dari Sains Data itu ada First Runner Up dan juga dari Top 20 ya kak. Nah setelah kita kenalan nih sama kakak-kakak dari finalis Duta ITERA, mau tahu dong kayak gimana sih awalnya dari Kak Cindy dan juga Kak Aura itu kayak tertarik gitu untuk ikut ke pemilihan Duta ITERA. Boleh dari kakak duluan? Oke, kalau dari aku sebenarnya aku tuh udah punya tekad yang lama untuk bergabung gitu untuk mendaftar menjadi Duta ITERA. Cuman dari maba ataupun dari semester 3 itu aku merasa kalau diri aku tuh belum pantas dan aku masih merasa kayak aku tuh kurang pengalaman. Jadi kenapa aku baru mendaftar di tahun ini itu karena menurut aku ini adalah tahun terakhir aku untuk mendaftar menjadi Duta ITERA, dan kalau aku nggak mencoba di tahun ini itu berarti aku gagal dengan diri aku sendiri, karena menurut aku lebih baik untuk menyesal karena aku mencoba daripada aku menyesal tidak mencoba gitu. Kalau boleh dari kamu? Kalau aku dari awal dinyatakan sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera, itu aku emang mau jadi pribadi yang aktif kegiatan kampus, organisasi, atau bahkan kepanitiaan lainnya. Nah, terus abis itu aku tuh dapat info dari teman aku kayak tentang Duta ITERA gitu kak. Jadi kayak aku awalnya ngeliat info itu tuh nanti deh takut banget masih maba nih, masa mau langsung ikut selevel Duta ITERA. Terus aku masih ragu, tapi sama teman aku tuh diajak banget, diyakinin banget kayak ayo udah nggak apa-apa coba aja. Akhirnya ya singkat cerita aku memutuskan untuk ikut Duta ITERA 2025. Oke, ternyata dari Kak Cindy dan Kak Aura tuh punya motivasi masing-masing ya, dan ternyata mereka tuh berani lawan kayak rasa ketakutan mereka dan akhirnya berhasil ya jadi perwakilan dari Sains Data. Iya. Dan banyak mahasiswa yang lihat Duta ITERA nih cuma dari luar, padahal prosesnya itu kan di dalamnya panjang ya, panjang banget dan penuh dinamika ya. Sebelum ikut, apa sih gambaran kalian, kayak kalian tuh berekspektasi apa sih tentang Duta ITERA? Jadi kayak, dan setelah masuknya, apakah ekspektasi itu berubah? Oke, kalau dari aku sendiri, ekspektasi awal aku sebenarnya tidak terlalu besar. Aku hanya meyakinkan kepada diriku sendiri untuk sampai ke tahap finalis awalnya. Kenapa? Karena di tahap finalis kita baru mendapat karantina, dimana di situ kita mendapat pembekalan materi dan juga pelatihan gitu. Dan saya tidak menyangka bakal bisa sampai ke tahap grand final dan menjadi first runner up. Oke, kalau dari kamu? Kalau dari aku jujur karena aku masih maba, jadi aku kayak ngerasa aduh aku bisa nggak ya masuk ke finalis. Saya finalis aja, kalaupun tahun ini bukan tahun aku ya nggak apa-apa sih, coba lagi di tahun depan. Tapi ternyata alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan untuk jadi keluarga besar Duta ITERA 2025 ini. Oke, berarti dari awalnya rasa ragu gitu ya, tapi dengan keberanian mereka berhasil menjadi ya top-top ini gitu ya. Nah, tadi kan Kak Cindy sempat nyinggung ya, ada tahap gimana kalian harus dikarantina. Nah, boleh ceritain nggak ke Data Velas nih, gimana sih pengalaman kakak-kakak itu selama masa karantina gitu, mulai dari mungkin kegiatan sehari-harinya gimana gitu, atau momen berkesannya gitu di selama karantina. Oke, sebenarnya dari awal sebelum karantina itu kita udah menjalani beberapa tahap seleksi.
Itu mulai dari wawancara, terus kemudian ada juga ujian tertulis. Nah dari situlah ada seleksi untuk masuk ke menjadi finalis di Tera. Dan karantina selama kurang lebih 2 bulan. Di situ kita mendapat pembekalan materi, dan materi itu beragam, ada dari dalam maupun dari luar, mengenai manners, kemudian mengenai personal branding, kemudian juga gimana kita sebagai duta itu tahu potensi diri kita itu apa gitu. Jadi kita di dalam karantina itu dididik, dibimbing gimana kita itu mengelola diri kita, gimana kita bisa berbicara depan umum, public speaking begitu. Kalau dari Kak Aura gimana nih pengalamannya? Bener banget kata Kak Cindy itu, kita dapat materi yang banyak banget di Duta ITERA ini, soal manners, attitude, gimana kita gali potensi diri kita. Terus momen-momennya itu tuh bener-bener seru banget, apalagi sama kita jalan karantina tuh sama 40 finalis Duta ITERA 2025. Itu tuh bener yang seru banget. Terus apalagi dari panitia sama mentor-mentor itu bener-bener support kita banget. Kalau boleh tahu berapa lama sih Kak kayak peserta duta tuh di karantina? Kurang lebihnya 2 bulan lebih. Dan soal pengalaman ya, ada nggak sih pengalaman pribadi kalian misalnya kayak kejadian lucu di duta atau kayak kejadian kayak menyeramkan, maksudnya kayak ih gue bisa nggak ya nanti kayak gimana gitu, ketakutan sendiri gitu? Kalau dari aku ada sih, ini kalau aku ingat sekarang tuh mungkin lucu ya. Jadi itu ada sebelum kita ke tahap grand final ada wawancara kembali. Nah itu sebenarnya sedikit di prank sama panitianya gitu supaya kita mungkin nggak tegang gitu ya. Nah ketika diwawancara itu kayak kita tuh tidak ada persiapan, jadi bener-bener apa yang kita tahu, apa yang kita dapat selama ini tuh itu kita sampaikan gitu. Dan ternyata nggak disangka-sangka setelah keluar dari situ bener-bener semenegangkan itu gitu. Terus aku inget banget karena udah selesai dan bergabung sama teman-teman yang udah selesai, itu karena pada banyak yang nangis kan karena tekanan gitu. Jadi aku minta ke panitia untuk beli es krim untuk balikin banget gitu. Jadi kalau nginget itu kayak aduh ngapain nangis ya kemarin ya gitu. Itu sih dari aku. Kalau orang gimana pengalamannya? Kalau aku sih yang paling aku ingat itu waktu karantina, waktu kita pengabdian masyarakat. Itu yang pertama, waktu itu kita ketemu sama teman-teman dari Sahabat Difabel Lampung. Itu aku ketemu sama yang namanya Esa. Itu anaknya, iya Kak, itu anaknya baik banget. Terus dia tuh tulus banget, nyenengin banget. Aku bener-bener yang kayak keinget banget sama Esa tentang keseruan kita hari itu. Terus sama waktu itu juga lagi Pengmas ya Kak. Iya, waktu itu Pengmas Clean Up Day sama himpunan mahasiswa. Di situ tuh aku sama Kak Cindy tuh nggak nyangka kalau misalnya dari himpunan mahasiswa sains data tuh bakal datang seramai itu. Iya benar. Bener-bener ramai banget. Iya, itu kita seneng banget. Soalnya aku pribadi kira dari himpunan mahasiswa HMS, himpunan mahasiswa sains data itu bakal sedikit yang datang, ternyata bakal seramai itu. Ramai banget ya untuk sumpah dari mereka. Jadi suasana positif, suportif gitu ya. Oke. Dan kalau dilihat dari luar kan duta itu kayak sosok representatif kampus gitu. Tapi setiap finalis itu pasti punya pemaknaan sendiri kan. Nah, menurut kalian pribadi apa sih makna dari menjadi duta ITERA sendiri? Nilai atau pesan apa yang ingin kakak bawa melalui peran ini? Oke, kalau menurut aku sendiri pribadi, menjadi duta itu bukan hanya menjadi representasi kampus, tetapi bagaimana kita membawa diri kita keluar. Jadi dari pola pikir kita, dari keseharian kita, attitude, tingkah laku itu gimana kita menampilkan ke masyarakat luar bahwa ITERA itu punya potensi, punya prestasi yang luar biasa gitu. Kalau dari kau? Kalau dari aku, Duta ITERA tuh gimana kita itu berdampak ke lingkungan, ke masyarakat, ke lingkungan kampus juga tentunya. Bukan hanya ingin terlihat, tapi bagaimana juga kita itu terlibat langsung ke masyarakat. Oke, jadi kalau dari mereka yang aku rangkum nih bukan hanya dilihat ya covernya, itu bukan hanya ininya tapi pembawaannya juga gitu. Terus terlibatnya ke masyarakat atau pihak kampusnya seperti itu.
Nah, kan sebelum Kak Cindy juga Kak Aura tuh bisa jadi first runner up dan juga bisa top 20 gitu kan, pasti kayak ada ups and downs yang kalian laluin gitu kan. Boleh ceritain nih ke Data Velas kayak tantangan terbesar apa sih yang kalian laluin gitu, kayak selama kalian tuh ada sebelum jadi duta ITERA. Oke, dari aku tantangannya cukup besar ya, karena di aku sendiri sekarang ini lagi menginjakan semester 5 yang lagi masih banyaknya tugas gitu. Tambah lagi kita itu dari Senin sampai Jumat kuliah full, Sabtu Minggu itu full karantina dari pagi sampai sore. Jadi bener-bener waktu istirahatnya kurang, kemudian juga tekanan gitu. Lebih banyak sebenarnya tekanan dari diri sendiri ya, kita nge-pressure diri kita untuk tampil selalu lebih baik, optimal gitu setiap harinya gitu. Dari Kak Aura? Kalau sama sih Kak sebenarnya, aku juga ke pressure di akademik aku, apalagi aku kan maba ya. Dari maba dari yang tadinya siswa ke mahasiswa itu kan masih kaget, apalagi ditambah lagi karantina duta yang benar-benar itu padat, belum lagi tugas-tugasnya itu sih. Jadi kayak culture shock juga ya, masuk ITERA langsung masuk dutanya gitu. Walaupun Tapi kayak keren sih, walau mereka berdua lagi sama-sama hektiknya dalam kuliah juga, mereka bisa sama-sama manage itu dan menjadi ini. kita pasti segenap HMSD Hadiah Tama bangga Bangga, banget ya, amat bangga. lihat Kak Cindy, Kak Aura tuh jadi representasi dari ITERA yang jadi duta ITERA, keren banget. Dan kita semua tahu ya kalau dukungan dari orang sekitar itu sangat membantu. Siapa sih yang paling banyak mendukung kakak-kakak selama mengikuti pemilihan duta ITERA, dan seberapa besar pengaruh dukungan tersebut? Oke, yang paling suportif dan paling berperan besar bagi kami pastinya mentor. Dan kami sangat bersyukur dapat mentor dari Data yang super duper suportif, super duper membantu banget gitu bagi kami. Kami diberikan wawasan yang banyak, kemudian mereka membantu kami dari segi take konten, pemateri gitu. Jadi benar-benar mendapat mentor yang luar biasa gitu. Dan juga ada mentor dari dutanya juga yang nggak kalah hebat juga, dan yang pasti dapat dukungan dan semangat dari teman-teman gitu. Wah, suportif banget ya Kak. Ternyata support dari orang-orang terdekat juga bagian penting dalam perjalanan ini. Apalagi dari mentornya kan tadi, ternyata juga sangat amat suportif. Selama proses di Duta ITERA nih Kak, pasti ada momen yang paling berkesan banget, yang paling Kakak inget gitu, memorable. Apa kira-kira? Oke, kalau dari aku tadi sebenarnya udah di-spill ya sama Aura. Itu waktu kita ada pengabdian kepada anak yang difabel, dan itu aku dapat anak-anak yang sebenarnya multi talenta banget gitu di tengah kekurangan mereka gitu. Bayangin aku dapat anak yang dia tuh sering tampil main cetik, lampung, terus dia sering tampil nari gitu, dan nggak nyangkanya mereka itu difasilitasi gitu untuk bakatnya mereka masing-masing gitu. Dan disupport ya. Iya, keren bener. banget. Kalau dari Kak, Kalau aku waktu karantina sih Kak. Jadi di karantina itu kita ada latihan perform untuk kita tampil opening dance, tampil jingle Duta ITERA untuk grand final juga pre-show. Di situ tuh kita bener-bener bonding banget sama para finalis Duta ITERA 2025. Itu tuh bener-bener seru banget ya Kak. Iya bener. Ternyata momen yang memorable tuh bisa datang dari emosional tuh, bahkan Iya. yang kayak paling lucu gitu ya. dan aku mau nanya nih, manfaat apa sih yang paling kakak-kakak rasakan setelah memasuki Duta ITERA? Dari segi relasi, kepercayaan diri, maupun skill gitu, impactnya gitu dari Duta ITERA. Manfaatnya pasti banyak ya. Pertama, kita jadi berani tampil di depan umum yang awalnya mungkin kita malu-malu atau mungkin untuk ngomong aja itu susah, grogi gitu. Jadi kita udah mulai terbiasa ngomong depan banyak orang, kemudian juga dari segi public speaking gitu, kita dilatih gimana kita nantinya bisa jadi MC mungkin, pembicara gitu. Terus juga dari soft skill gitu, pembekalan ilmunya juga sangat bermanfaat sekali. Kalau dari Kak Aura? Aku setuju banget sama Kak Cindy, karena emang di Duta ITERA ini tempat aku untuk belajar, berkembang, juga kenal, punya banyak relasi dari kakak-kakak
semuanya, dari para finalis, dari mentor, panitia, itu aku mulai dari sini. Aku menganggap Duta ITERA ini sebagai gerbang aku buat langkah aku ke depan. Ternyata impactnya luas banget ya Kak. Bukan cuma soal gelar, tapi perkembangan diri juga gitu. Iya, nah kan mulai dari karantina nih sampai udah ada gelarnya, kayak apa sih yang perubahan atau perkembangan yang kelihatan atau berasa banget di diri kalian gitu setelah kalian udah punya gelar nih di Duta ITERA? Dari aku apa ya, mungkin lebih itu tadi yang pertama itu berani untuk tampil gitu. Jadi kemarin sudah menghadiri beberapa undangan gitu, jadi kita sudah bertemu dengan orang yang besar, orang hebat, Pak Rektor gitu. Kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai Duta ITERA gitu. Kalau dari Aura? Kalau dari aku tuh di Duta ITERA ini bener aku tempat aku untuk ngasah pengetahuan aku tentang ITERA, visi misi, terus sejarahnya, selain dari nambah relasi ya Kak. Itu ya kayak yang dirasain. Tapi ada nggak misalnya impact sosial kalian gitu, misalnya tiba-tiba dapet hai Duta gitu, atau kayak dimintain foto gitu dari teman-teman, atau ada tapelas nih ada yang minta foto nggak nih ke kakak Duta? Gimana tuh kayak? Itu pasti ada ya, mulai dari awal grand final bahkan gitu. Dan awalnya rasanya kayak malu gitu ya, kayak setiap ketemu orang disapa hai Duta gitu, awalnya malu gitu. Cuma sekarang kita udah dikasih tahu gitu, kayak ini tuh bentuk kebanggaan diri kita gitu, bagaimana kita sebagai Duta ITERA. Kalau dari Kak Aura sendiri? Itu sih dari Kak Cindy. Aku dari awal ikut tes tulis bahkan Kak, itu teman-teman aku tuh pada iseng banget, hai Duta gitu. Itu malu sih, cuman ya benar kata Kak Cindy, itu sebagai bentuk kebanggaan kita udah berhasil menjadi keluarga Duta ITERA 2020. Iya, bener banget. Kan Duta ITERA ini selalu berkembang ya dari tahun ke tahunnya. Apa harapan kakak-kakak untuk Duta ITERA di tahun-tahun yang akan mendatang? Seperti itu. Harapannya pasti yang terbaik ya, dan juga dari nantinya tahun-tahun berikutnya boleh melahirkan generasi-generasi duta-duta yang mampu berdampak bagi kampus kita sendiri dan juga bagi masyarakat. Oke. Dari Kak Aura? Aku semoga harapannya ke depan Duta ITERA ini semakin berdampak ke lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, juga sampai ke lingkungan kampus. Oke, semoga harapannya bisa terrealisasikan untuk Duta ITERA ke depannya. Kalau misalnya kita lihat ya, kayaknya tuh banyak deh mahasiswa lain tuh kayak pengen ikut Duta tapi dia masih ragu atau kayak dia tuh kurang percaya diri gitu ya. Ada nggak yang bisa kakak Duta kali ini sampaikan gitu kayak supaya mahasiswa tuh kayak timbul percaya diri gitu supaya dia bisa ikutin jejak dari Kak Cindy dan juga Kak Aura. Motivasi lah ya. Iya. Motivasi dari aku ini pengalaman nyata aku sendiri yang aku rasain gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ajang duta, baik itu Duta ITERA maupun Duta Genre nantinya gitu, langkah pertama itu kalian hanya cukup berani gitu, memberanikan diri gitu. Karena jujur dari aku sendiri awalnya itu rasa takut aku besar banget, karena kita tahu dari sains data itu sendiri belum ada yang membuka gerbang ke Duta ITERA gitu. Jadi cukup banyak pressure dan juga tekanan gitu ya gitu. Kalau kita masuk berarti kita harus bisa membawa nama sains data gitu. Tapi dari situ jadi aku termotivasi gitu, bagaimana aku membawa prodi aku keluar gitu. Jadi buat teman-teman, pertama itu beraniin diri dulu. Dari berani kita jadinya tahu potensi kita apa, dan dari potensi itu kita tahu nih kekurangan kita apa, kelemahan kita apa. Jadi kita bisa mengatur kelebihan kita untuk semakin lebih gitu. Jadi mungkin tekanan itu pasti ada gitu ya, mental itu pasti ada gitu, agak sedikit terombang-ambing gitu ya karena dibarengin dengan akademik gitu. Tapi tenang aja, karena pasti bakal banyak yang support, bakal banyak yang mendukung gitu. Jadi yang pertama berani, dan yang kedua temukan jati diri kamu di ITERA gitu. Keren banget ya, berarti kuncinya percaya diri. Iya, benar. Pesannya bagus banget nih dari Kak Cindy. Kalau dari Kak Aura? Mungkin kalau dari aku, buat teman-teman yang mau
daftar ke Duta ITERA 2026 tahun depan, kalian daftar aja, jangan takut, coba aja dulu. Kalau dari kata-kata tuh aku inget banget, don't think, just jump. Kalian itu jangan takut sendirian, karena ada kita yang siap merangkul kalian untuk kita belajar bareng ke depannya. Terus ada lagi nih, kata-kata lagi, kata-kata terus tapi itu kata-katanya, jangan takut untuk mencoba, lebih baik kalian gagal ketika sudah mencoba daripada kalian gagal tapi belum mencoba. Oke, heartwarming banget nih pesan dari Kak Aura. Semoga bisa jadi ini ya, motivasi yang baik nih buat Data Velas yang ingin maju jadi duta selanjutnya. Oke, semoga bisa menjadi dorongan buat teman-teman yang masih ragu. Jadi kuncinya itu adalah percaya diri aja teman-teman, dan yang penting coba aja dulu. Gitu. Iya benar. Dan aku mau nambahin kata-kata boleh Kak? Boleh. Jadi teman-teman, kalian tuh perlu meyakinin bahwa jika sesuatu itu memang ditakdirkan untukmu, gitu, itu pasti bakal untukmu, nggak bakal bergeser ke yang lain gitu. Jadi cukup percaya diri kalau itu memang untukmu, rezekimu, dan itu yang akan punyamu. Gitu. Bener banget. Apa yang tertulis itu untuk kita gitu ya Kak. Oke. Nah, kita udah melewati nih perjalanan Kak Cindy dan juga Kak Aura, mulai dari bagaimana motivasi mereka ikut Duta ITERA, mereka di karantina sampai momen-momen memorable. Tapi pasti ada satu kata nih yang bisa merangkum semua perjalanan kakak-kakak. Boleh kasih nih satu kata aja. Satu kata ya? Iya. Satu kata. Kalau dari aku mungkin terharu. Oke. Kalau dari Kak Aura? Kalau dari aku apa ya? Duta ITERA ini bentuk aku investasi. Oke. Karena di Duta ITERA ini aku memberikan waktu aku, tenaga aku, tapi outputnya aku juga dapat berupa kualitas diri, relasi, gitu. Ternyata dari satu kata itu bisa ini ya, menggambarkan pengalaman kakak nih selama di juga. Terima kasih banyak untuk Kak Cindy dan juga Kak Aura yang udah mau bagi nih pengalamannya ke Data Velas. Dan sudah mau datang. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi wawasan baru dan semangat bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar Duta ITERA sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.